Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita berjumpa di dalam renungan malam kita. Dan yang pasti setiap hati kita selalu merindukan akan hadirat-Nya. Dan mari sama-sama di dalam hadirat Tuhan, sekalipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing, tetapi tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja di malam hari ini di dalam setiap pribadi kita. Kita akan masuk di dalam pujian kita sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan lewat renungan malam hari ini. Mari angkat hatimu, mulai bawa seluruh hidupmu kepada Tuhan. Akui Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita, bahwa hanya Dia juru selamat kita, Dia penolong kita, Dia Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam hari ini. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
lagi dalam penyerahanmu kepada Tuhan. Katakan, ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Oh Yesus, kekuatan hidupku. Yesus, kekuatan hidupku. Yesus, Kau kekuatan. Yesus, kekuatan hidupku. Mari mulai angkat suaramu, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Engkau juru selamat kami, Engkau pengharapan di dalam hidup kami, Engkau jaminan segalanya bagi kami. Yesus, kami beri pujian, kami beri hormat, syukur hanya bagimu, hanya bagimu, Bapa yang hidup. Kuasamu tak berubah di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, buat setiamu, buat pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Di dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan di dalam setiap jiwa kami Tuhan. Kami tahu sampai hari ini kami kuat itu karena Engkau. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti menyertai dan melindungi setiap kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada
katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih buat perkenanan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah, yang Engkau berikan dalam setiap hidup kami, Tuhan. Malam hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu, menaikkan setiap pujian syukur kami kepada Tuhan. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kami umat-Mu, Tuhan. Dan kami percaya ketika dengan hati yang rindu akan Engkau, dengan hati yang sungguh kami menghampiri hadirat-Mu, membawa setiap pergumulan dan doa kami, Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan satu kelegaan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan satu kekuatan yang baru, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dan malam hari ini Tuhan, sungguh kami menyatakan bahwa kami perlu pribadi-Mu di dalam hidup kami, untuk kami terus berjalan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Malam hari ini Tuhan, kembali hati kami siap untuk ditaburi lewat benih kebenaran firman-Mu. Mari Bapa bekerja melalui setiap pribadi kami umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming renungan malam ini, Tuhan. Engkau pakai setiap hidup mereka, Bapa, biar firman Tuhan yang kami terima bersama itu menjadi benih yang hidup di dalam setiap hati kami, menjadi rema, mendapat tempat yang terbaik di dalam setiap tanah hati kami. Dan kami percaya ketika kami menghidupi kebenaran firman-Mu, maka kami tahu ada penyertaan Tuhan yang akan terus menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang memberikan kami pengertian untuk kami boleh memahami apa yang menjadi perkataan-perkataan-Mu yang kami terima dan kami renungkan di malam hari ini. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita yang ada bersama-sama, kita akan kembali sama-sama akan merenungkan firman Tuhan saat malam hari ini sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Dan kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-12, satu pasal ayat 1 sampai 25. Dan harap sekali lagi bahwa setiap hari ketika kita ada perenungan, baik malam, pagi, jadi malam itu adalah dari perjanjian baru, dan kalau pagi, perenungan pagi itu adalah dari perjanjian lama. Dan malam hari ini kita akan lihat dari Kisah Rasul pasal yang ke-12, ya. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai yang ke-5. Kita akan merenungkan beberapa ayat ini dari ayat pertama sampai yang ke-5. Dengan perikop, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ayat 2. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ayat 3. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah gelombang penganiayaan baru yang
menimpa jemaat yang ada di Yerusalem, ya. Dari bahwa ketika Herodes yang adalah cucu Herodes Agung, Herodes Agripa I ini, ya, ketika ia mulai berkuasa memimpin pada saat itu, maka saudara yang terkasih, ia mulai mengadakan penganiayaan. Di situ kata firman Tuhan, mulai bertindak dan dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat, ya. Ia mulai bertindak dengan keras, dan juga di situ kata firman Tuhan ayat yang kedua, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Dan tidak cukup sampai situ, ketika ia melihat bahwa hal tersebut menyenangkan hati orang Yahudi, maka ia juga mulai menyuruh menahan Petrus, ya. Jadi tidak hanya kepada jemaat yang dimulai bertindak keras dan menganiaya, atau yang ini yang tadi sampaikan bahwa gelombang penganiayaan baru terhadap jemaat yang ada di Yerusalem, ya, yang ketika Herodes Agripa I, cucu Herodes Agung, mulai berkuasa, ya. Dan ketika Yakobus dibunuh dan itu menyenangkan hati orang Yahudi, nah sekarang Petrus juga ditangkap, ya. Petrus ditangkap dan dengan maksud untuk mau dihadapkan kepada orang banyak pada saat hari Paskah, ya, terjadi. Dan kalau misalnya saudaraku yang terkasih, hal ini kita perhatikan dan dilakukan oleh Herodes, berarti ada satu usaha untuk pekabaran Injil dan pemberitaan firman Tuhan pasti akan mengalami gangguan akibat daripada apa yang dilakukan oleh Herodes ini. Jadi kita melihat ketika jemaat itu mulai terus diajar, ya, digembalakan, dimuridkan, bahkan juga ketika mulai terus mengalami pertumbuhan. Tadinya kita melihat penganiayaan itu dipimpin oleh Saulus, tapi sudah itu Saulus ditangkap oleh Tuhan, dan berikutnya di pasal yang ke-12 ada gelombang lagi yang baru, yang lainnya, yang menimpa jemaat, ya, yang menimpa orang-orang murid-murid pada saat itu. Nah, tentunya dengan suatu maksud ini untuk menghalangi, ya, pemberitaan pekabaran Injil. Ketika pekabaran Injil, ya, saudara, yang mulai berkembang dan banyak orang yang mulai percaya, bertobat, menerima kasih karunia Tuhan, ya, dan jumlah mereka mulai bertambah, ada saja, saudaraku, tantangan, ada saja usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang. Dan kalau kita lihat pada waktu itu, pada masa itu, maka ketika Raja Herodes ini, saudaraku yang terkasih, mulai berkuasa, maka dia mulai mencari jalan, ya, mulai melakukan penganiayaan, ya, dan juga membunuh Yakobus, dan tidak sampai di situ saja, menahan Petrus dengan sebuah tujuan bahwa pemberitaan Injil melalui para rasul ini, saudara-saudaraku, bahwa itu dapat terhalangi, dapat dihambat, ya, karena saudaraku, rasul-rasul yang adalah di sini kita lihat Yakobus dan Yohanes ini menjadi sasaran utamanya. Yakobus dibunuh, dan sesudah itu juga Petrus ditangkap, ya, dan ditempatkan, di kata firman Tuhan, dipenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit, ya, dan dengan maksud supaya menghadapkan kepada orang banyak saat itu. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Saya dapat katakan saudaraku yang terkasih, bahwa itu yang tadi katakan, ia menghalangi pekabaran Injil, pemberitaan firman Tuhan, ya. Jadi supaya saudaraku yang terkasih, manakala jemaat ini mulai terus bertambah, makin banyaknya orang, nah, makin banyaknya murid-murid, ya, yang bertambah banyak, dan saudara, ketika mulai terjadi pertambahan dalam jumlah yang banyak, maka saudaraku yang terkasih, ada seseorang yang tidak senang melihat hal tersebut terjadi, dan ia mau menghalangi pekabaran Injil, ya, dan juga berarti juga menghalangi jemaat murid, ya, untuk diajar dan belajar firman Tuhan, ya. Tentunya kalau misalnya hal ini terjadi, pasti akan ada sedikit mengalami gangguan, ya, karena Yakobus, ya, yang dibunuh, dan juga Petrus, ya, yang ditahan, dan pasti juga
para rasul pada saat itu dan juga jemaat akan mengalami sedikit gangguan, ya, hambatan untuk pemberitaan Injil ini, pemberitaan firman Tuhan ini, saudara. Nah, jadi saudara terkasih, dikatakan ketika gereja, jemaat yang terus mengalami pertumbuhan, mengalami kasih karunia, semakin berpengaruh, ya, semakin saudara yang terkasih berpengaruh. Ada juga yang tidak senang, ada juga yang tidak suka dengan keberadaan jemaat tersebut, keberadaan gereja tersebut, keberadaan orang-orang percaya tersebut yang terus mulai berkembang, yang terus mengalami kasih karunia Tuhan, ya. Dan saudaraku yang terkasih, ketidaksenangan tersebut akan menghalangi pertumbuhan gereja, pertumbuhan jemaat, pertumbuhan mereka yang ada pada saat itu, dengan maksud untuk menghalangi pekabaran Injil, menghalangi untuk mereka mendengar firman Tuhan, ya. Jadi boleh juga dikatakan bahwa ini timbul iri hati, ya, terhadap jemaat, karena terkasih perkembangan yang sedemikian luar biasa. Jadi menghalangi dengan berbagai cara, ya, dengan cara tindakan, ya, supaya kalau sebisa mungkin supaya mereka tidak bertambah banyak lagi. Dan kalau misalnya bertambah banyak lagi, maka bisa-bisa nanti bisa akan terjadi pengaruh-pengaruh yang bisa dilakukan oleh mereka. Nah, sehingga saudaraku dicarilah, dan saudaraku yang terkasih, bahwa akhirnya ketika Herodes memimpin, memerintah, maka ia mulai menganiaya jemaat, ya. Bahkan saudaraku yang terkasih, bahwa dengan berbagai macam cara supaya pemberitaan firman Tuhan ini, pemberitaan Injil ini, bahkan mereka yang ingin mendengar firman Tuhan dihalangi dan tidak mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Nah, tapi saudaraku yang terkasih, ketika Herodes mulai merancang ini, ya, dan dia menangkap Petrus dan memenjarakannya, saudaraku terkasih, bahwa ada pembelaan Tuhan di sana, ya. Ada campur tangan Tuhan di sana, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya, gerejanya, anak-anaknya, Injilnya itu boleh terhambat, tapi dia akan membela dengan caranya. Campur tangan Tuhan terjadi. Karena inilah pekerjaan Tuhan, ya. Ini adalah di mana bahwa Tuhan sendiri yang beracara, dan ketika Tuhan mengutus para rasul, para murid, saudaraku, maka tanda-tanda ini, kata firman Tuhan, sebagaimana Yesus katakan, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kalian sampai kepada kesudahan alam. Nah, saudara, itu yang kita lihat di situ. Ada pembelaan Tuhan terjadi, bahwa saudaraku, ketika Petrus ini ditahan di dalam penjara, saudaraku yang terkasih, maka ada campur tangan ilahi di sana, ya. Ada campur tangan ilahi, dan ketika campur tangan ilahi terjadi, Tuhan bekerja, maka tidak dapat dihalangi oleh siapapun, ya. Ketika Tuhan yang sudah turut bekerja, campur tangan, siapapun tidak akan sanggup untuk menghalanginya. Siapapun tidak akan sanggup. Dan kalau kita lihat di situ kata firman Tuhan, ya, tiba-tiba kata firman Tuhan, kita perhatikan, kita baca bahwa tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Jadi utusan Tuhan datang, yaitu malaikat Tuhan datang kepada Petrus, ya. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus, ya. Lalu selanjutnya kata firman Tuhan, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian, ya. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu. Dan ketika ada rancangan manusia yang ingin menghalangi pekabaran Injil ini, saudaraku yang terkasih, maka berikutnya campur tangan Tuhan terjadi kepada Petrus. Petrus yang dipenjarakan, Petrus yang ketika dipenjarakan juga dijaga dalam 4 lapis, dalam 4 regu, dan masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Jadi ada 16 orang. Jadi bahwa dalam pemikiran Herodes ini, bahwa tidak akan mungkin Petrus lepas. Kalau mungkin dari yang lapis pertama ia lolos, maka tidak akan mungkin lepas, karena ada 4 lapis, ya, penjagaan, ya. Tapi kita yang melihat bahwa campur tangan Tuhan terjadi, ya. Campur tangan Tuhan terjadi kepada Petrus, ya. Bahwa Petrus harus terus berkarya, Petrus harus terus menjadi alat Tuhan, harus memberitakan firman Tuhan sebagai saksi mata dari pribadi Kristus, ya. Bagaimana mereka yang telah diajar oleh Yesus sendiri, dan mereka harus terus memberitakan firman Tuhan,
Ya, artinya bahwa saatnya, tugasnya belum selesai dan dia harus melanjutkan. Manakala ada manusia yang ingin menghalangi pekabaran pemberitaan Injil ini, saudaraku yang terkasih, maka Tuhan berperkara. Tuhan membela umatnya. Saudaraku yang terkasih, di dalam perjalanan setiap kehidupan kita juga, ketika kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan, kita mulai bertobat, dan terus sesudah itu kita menjadi murid-muridnya, kita terus mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami juga seiring berjalannya waktu, ya, mengalami pertumbuhan saudara-saudara terkasih. Dan dengan seiring berjalannya waktu juga, kasih karunia yang terus dilimpahkan bagi kita, dan kita boleh mengalami terus yang namanya pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita melihat tangan Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kita, ya, menolong kita, melepaskan kita. Bahkan kata firman Tuhan, seiring berjalannya waktu kita melakukan firman Tuhan, Tuhan berperkara dengan setiap kehidupan kita, memberkati kita, memakai setiap kehidupan kita, ya, terus saudaraku yang terkasih. Tapi pada saat hal itu terjadi, saudaraku yang terkasih, acap kali juga saudaraku, dengan majunya kita itu, dengan bertumbuhnya itu, dengan Tuhan memakai kehidupan kita, saudaraku yang terkasih, ada saja juga saudara-saudaraku yang terkasih bahwa ada yang tidak suka, ada yang tidak senang, dan dengan berbagai macam cara juga ingin menghambat, menghalangi, ya. Kalau sekiranya saudaraku bahwa orang ini tidak lagi, ya, mengalami hal yang demikian, ada penghambatan-penghambatan, ya, yang terjadi, ya, bagi setiap kehidupan kita dalam perjalanan kita. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa ketika kita terus berjalan melangkah bersama dengan Tuhan, ya, menjadi murid Tuhan, ya, terus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan berperkara, akan membela setiap kehidupan kita. Apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi doa kita, ya, dan dalam setiap aktivitas kita, pekerjaan kita, di dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha dan segalanya, ada campur tangan Tuhan pasti terjadi di sana. Ada pembelaan Tuhan terjadi di sana. Ada kasih karunia Tuhan yang berlaku bagi setiap kehidupan kita. Tapi manakala itu mulai terjadi dan Tuhan lakukannya, pembelaannya terjadi bagi setiap kita, ada saja saudara-saudaraku yang kasih yang tidak suka. Nah, itu yang saya katakan juga. Kemarin saya sudah berikan contoh bagaimana ketika Daud ini, seorang anak muda ini, ya, saudaraku terkasih, bahwa ketika dia ada di istana Saul, ya, dan dia dipanggil di sana untuk bermain kecapi, ya, supaya Saul yang diganggu oleh roh jahat ini, ya, roh jahat ini, ketika Daud memainkan kecapi, dia boleh mengalami kelegaan. Dan pada suatu ketika ada tantangan dari Goliat datang menantang, ya, orang-orang Israel, ya, untuk berperang 1 lawan 1. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang berani untuk menantang. Tapi ketika Daud mendengar hal tersebut, maka dia mengatakan bahwa saya akan maju menghadapi orang tersebut. Saya akan maju dengan tangan Tuhan yang menyertai saya, sebagaimana tangan Tuhan yang menolong meluputkan saya dari cakar beruang, dari cakar singa. Dan tangan Tuhan juga yang sama ini yang akan menolong saya dari tangan Goliat ini, ya. Dengan apa yang ada di tangan saya, dengan batu ini saya akan menghadapi dia. Dan saudaraku, ketika dia maju menghadapi Goliat, maka Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Dan berikutnya ketika dia diangkat menjadi kepala untuk mengepalai segala pergerakan daripada tentara Israel, orang Israel, maka kata firman Tuhan, kemanapun Daud pergi berperang, ia selalu mengalami kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Ada kasih karunia Tuhan yang berlaku kepada dia. Tetapi manakala saudaraku yang terkasih, kemenangan demi kemenangan diraih, campur tangan Tuhan terjadi, pembelaan Tuhan terjadi, sehingga Daud yang tadinya saudaraku tidak dikenal, sekarang saudaraku terkasih menjadi orang yang berpengaruh, orang yang dikenal. Dan ketika orang-orang Israel mulai bernyanyi bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa, saudaraku, maka sekarang saudaraku yang terkasih, Saul ingin menghalangi hal tersebut supaya tidak terjadi lagi. Mulai timbul iri hati, mulai timbul panas hati, ya, mulai timbul kedengkian kepada Daud. Dan dia mencari jalan untuk membunuh Daud, ya, supaya kerajaan itu tetap kokoh di dalam tangan dia. Nah, saudaraku yang terkasih, ada campur tangan Tuhan di sana, ada pertolongan Tuhan di sana. Sekalipun Daud harus mengalami banyak tantangan, harus mengalami proses, dikejar-kejar,
oleh Saul, tetapi pembelaan Tuhan terjadi bagi Daud. Campur tangan Tuhan terjadi, dan ketika waktunya telah tiba, saudaraku terkasih, maka akhirnya Saul yang ketika dalam pertempuran mati dan anak-anaknya juga yang ikut bersama-sama dengan dia mati, saudaraku terkasih, maka sekarang orang Israel datang, saudaraku, mengangkat Daud sebagai raja. Jadi ada pembelaan Tuhan di sana, ada campur tangan Tuhan yang terjadi kepada setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu saudaraku yang terkasih, ya, manakala ketika kita ini, ya, sebagai murid Tuhan, sebagai orang-orang percaya, dan berjalannya waktu, kita berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, menghidupi setiap firman Tuhan. Bahkan itu juga saya katakan, saudaraku, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan oleh karena kita adalah murid Tuhan, memberikan kesegaran, memberikan kesejukan. Kata firman Tuhan, orang yang memberi kesegaran, memberi kesejukan, maka ia tidak akan kehilangan upahnya. Ada upah yang menanti, ada upah yang menyertai. Manakala hadirnya dia sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, di mana Tuhan taruh dia, dan dia melakukan sesuatu di sana, dia mengerjakan sesuatu di sana, memberikan kesejukan tempat di mana dia berada, saudaraku terkasih, dan akhirnya Tuhan berperkara juga dengan kehidupannya. Majunya kita dalam Tuhan dengan kita mengalaminya, saudaraku, campur tangan Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita. Dalam perjalanan iman kita, saudaraku terkasih, dan itu saya katakan, terkadang ada orang yang mulai tidak suka dengan keberadaan kita. Ada orang yang mulai tidak senang dengan keberadaan kita. Karena kasih karunia Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Kita boleh mengalami yang namanya janji-janji Tuhan terjadi bagi setiap kehidupan kita. Dan ada yang tidak suka, ada yang tidak senang, dan ada yang juga, saudara yang terkasih, mungkin mau menghalangi seperti yang terjadi kepada umat-umat ini, kepada mereka ini, pada murid ini yang ada di Yerusalem. Ya, tapi pembelaan Tuhan terjadi bagi kehidupan mereka. Ya, tangan Tuhan menolong melepaskan Petrus dari penjara. Nah, saya percaya juga tangan Tuhan juga yang sama juga akan juga terjadi atas setiap kehidupan kita pada saat ini, seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, dalam setiap apapun yang kita alami, ya, dalam setiap apapun yang kita hadapi pada hari ini. Memang itulah yang Tuhan juga izinkan untuk kita hadapi. Ya, tapi percayalah bahwa ada campur tangan Tuhan terjadi. Dan kalau kita lihat, saudaraku yang terkasih, di pasal yang ke-12 ayat yang ke-23 ini, saudaraku, Herodes yang mau menghalangi pemberitaan firman Tuhan, Herodes yang tadinya membunuh, ya, Yakobus yang juga menganiaya beberapa dari jemaat dan juga menangkap Petrus, atau mau menghalangi pekabaran Injil, pemberitaan firman Tuhan, menghalangi orang mendengar firman Tuhan. Karena saudaraku, ada kemajuan-kemajuan yang terjadi. Mereka semakin berpengaruh pada saat itu. Mereka disukai banyak orang, ya, dan seterusnya. Saudaraku terkasih, manakala di dalam ayat yang ke-23 ini Tuhan berperkara, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ayat 24. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Ya, sekarang Tuhan berperkara, ya. Tuhan berperkara dan membela umatnya. Ya, bahkan Herodes ini, waktu terkasih, yang tadinya membunuh dan menganiaya jemaat, menjarakan Petrus, dia ingin menghalangi terjadinya pekabaran Injil. Maka Tuhan berperkara dengan umatnya. Pembelaan Tuhan terjadi kepada mereka. Nah, saya percaya juga campur tangan Tuhan juga akan dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Saudaraku, manakala kita menghadapi situasi yang ada pada hari ini, ketika saudara mengalami kasih karunia Tuhan, ketika saudaraku yang terjadi, Tuhan terus melimpahkan hal yang luar biasa kepada setiap kehidupan kita. Oleh karena kita tinggal bersama dengan Tuhan sebagai murid Tuhan, melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya, dan ada orang yang tidak suka, ada orang yang tidak senang terhadap kehidupan kita. Percayalah, saudara yang terkasih, ada campur tangan Tuhan, ada pembelaan Tuhan terjadi bagi setiap kehidupan kita.
Tunggu waktunya Tuhan untuk berperkara dengan setiap kehidupan kita. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam setiap kehidupan mereka. Mungkin saat ini saudara, sebagaimana kata firman Tuhan, ada waktu untuk berduka cita, tetapi ada waktu juga untuk bersuka cita. Ada waktu untuk menabur, tetapi ada waktu juga untuk menuai apa yang kita, ya. Masa-masa ini saudara yang terkasih, masa di mana kita harus tetap menguatkan setiap langkah kita, tangan kita, ya. Karena itu saudaraku, manakala jemaat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan mendengar, ya, melihat apa yang terjadi kepada Petrus, maka jemaat itu saudaraku mereka mulai kuat dan mendoakan, mensupport Petrus di dalam doa supaya campur tangan Tuhan terjadi. Dan saudaraku, manakala campur tangan terjadi, saudara, Herodes yang ingin menghalangi pemerintahan firman Tuhan, tapi kata firman Tuhan, Herodes yang mati, dan sekarang firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Ya, tidak ada seorang pun juga. Kalau masanya belum tiba bagi Petrus, ya, untuk melakukan seperti yang di dalam pemikiran Herodes, maka Tuhan pasti berperkara dengan kehidupannya. Tuhan pasti akan terus memakai kehidupannya, ya, karena masanya belum tiba, waktunya belum tiba. Dan itu juga saya percaya bagi sebuah kita. Kalau masa ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus melalui kehidupan kita, firman Tuhan terus didengar, melalui kehidupan kita, nama Tuhan terus dimasyurkan, melalui kehidupan kita, kita terus membawa kesegaran, kita terus memberikan kesejukan di tempat di mana saudara dan saya berada. Maka percayalah, ada campur tangan juga akan terus terjadi melalui setiap kehidupan kita. Ada pertolongan Tuhan yang akan terus terjadi melalui kehidupan kita. Saudaraku terkasih, kalau kita perhatikan juga saudaraku yang terkasih, bahwa Petrus ini juga, kalau kita perhatikan ketika dia lepas, itu yang tadi kita baca di ayat yang kelima, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan di ayat yang ke-12, setelah dia dilepaskan, saudara, malaikat itu datang dan membawa dia sampai keluar. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan kita kasih ini sangat penting. Petrus ini, saya katakan bahwa Petrus dan para murid, mereka memiliki komunitas pergaulan. Mereka memiliki pergaulan antara sesama murid-murid Tuhan. Mereka berkumpul di rumah Maria, ibu Yohanes. Jadi di tempat itu saudaraku yang terkasih, mereka mulai berkumpul. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi dia memiliki sebuah tempat yang namanya untuk saling mendoakan, saling berfellowship, saling bersekutu, saling menguatkan, saling berbagi satu dengan yang lainnya. Manakala Petrus sebagai seorang rasul dan dia juga sebagai seorang manusia juga yang pasti ada banyak kelemahan juga, maka dia juga butuh topangan doa. Dia juga butuh rekan-rekan yang bisa mendoakan dia supaya Tuhan berperkara dengan kehidupannya dia. Ya, supaya Tuhan campur tangan Tuhan terjadi. Dan saudaraku yang terkasih, ketika ia sudah dilepaskan dari penjara, maka berikutnya dia tahu dia kemana. Dia tahu di mana rekan-rekannya biasa berkumpul. Dia tahu kepada siapa saya harus berkomunitas, harus berfellowship, kepada siapa saya mengakrabkan diri saya. Maka dia mengakrabkan dirinya, saudaraku yang terkasih, dengan komunitas anak-anak Tuhan, dengan komunitas para murid. Ya, dengan komunitas pergaulan yang di situ isinya saling mendoakan, saling membangun, saling menguatkan, ya, satu dengan yang lainnya, ya. Dan saudaraku terkasih, mereka ini yang terus kumpulan, yang terus bersama-sama mendoakan. Manakala yang satu dalam kelemahan, manakala yang satu sekarang mengalami persoalan, itu juga persoalan mereka bersama. Dan mari kita mohon kepada Tuhan supaya campur tangan Tuhan terjadi, supaya pertolongan Tuhan terjadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini juga Tuhan datang kepada kehidupan kita, firman Tuhan datang kepada kehidupan kita. Saudaraku, kuatkan setiap kehidupan kita, langkah kita di dalam komunitas umat Tuhan. Itu yang saya katakan bahwa sebagaimana pada hari-hari yang terakhir ini, maka kita sebagai orang percaya harus duduk di dalam kumpulan 5 gadis yang bijaksana. Bahwa di dalam 5 gadis yang bijaksana yang adalah gereja Tuhan, mereka berfellowship bersama, mereka bersekutu bersama, dan mereka saling mengingatkan, saling membangun, saling mendorong, ya, satu dengan yang lainnya. Manakala yang satu lemah, maka juga yang lainnya, itu yang dikatakan oleh Paulus, yang kuat menolong yang lemah. Apa yang menjadi kelemahan saudara kita, kita bantu dia, kita tolong dia, supaya kita sama-sama maju menjelang hari Tuhan yang mendekat. Supaya manakala hari Tuhan itu datang,
Saudaraku terkasih, kita siap bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya dalam perjamuan kawin anak domba. Dan itulah sekali lagi dikatakan oleh penulis surat Ibrani, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan kita menjauhkan diri dari komunitas persekutuan antara sesama umat Tuhan di dalam rumah Tuhan, di dalam komunitas persekutuan di saudaraku yang terkasih. Kita mulai membangun untuk timbul rasa saling, saling membangun, saling menguatkan, saling mendorong, saling maju satu dengan yang lainnya. Ya saudaraku, manakala ada rekan di antara kita yang mengalami kasih karunia Tuhan, kita mengatakan bersukacita bersama-sama, itu karena campur tangan Tuhan terjadi. Itu karena kita terus kuat bersama dengan Tuhan. Kita boleh terus mendorong untuk mereka boleh maju dalam Tuhan, untuk kita boleh terus kuat bersama di dalam Tuhan. Nah, saya percaya saudaraku, dengan komunitas yang kuat ini, dengan persekutuan yang kuat ini, oleh anugerah Tuhan, kita menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dan kita semua yang ada pada malam hari ini. Saudaraku, dari perenungan firman Tuhan saat malam hari ini datang kepada kehidupan kita. Lalu terkasih, tetap kuatkan setiap langkah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Manakala saudara yang sudah maju, manakala saudara yang sudah sampai pada titik ini maju melangkah bersama dengan Tuhan, dan saudara melihat mengalami kasih karunia Tuhan terjadi bagi kehidupanmu, dan sekarang kita diperhadapkan dengan ada tantangan, ada persoalan di sana. Ada sesuatu yang ingin menghalangi kita untuk kita mulai terus melihat kasih karunia Tuhan, untuk boleh bertumbuh. Saudaraku yang terkasih, bahwa campur tangan Tuhan pasti akan terus terjadi bagi setiap kita. Pertolongan Tuhan pasti akan terus terjadi bagi setiap kita. Kalau ada orang-orang yang tidak suka, yang tidak senang dengan keberadaan kita, saudaraku, Tuhan akan berperkara dengan setiap kehidupan kita. Mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tiada seorang pun yang sanggup menutupnya. Saudaraku, kalau campur tangan Tuhan ilahi yang terjadi bagi setiap kita, tidak ada seorang pun yang sanggup menutup. Kuatkan setiap hati kita, langkah kita, untuk kita terus ini melihat, mengalami kasih karunia Tuhan. Bahkan kita arahkan terus pandang kita untuk jauh ke depan. Walau melalui kehidupan saya, firman Tuhan itu harus terus semakin didengar oleh banyak orang. Bahkan kita arahkan kehidupan kita tuh jauh ke depan untuk meraih pahala, upah yang Tuhan siapkan bagi kita di dalam kerajaan surga yang mulia. Dan saudaraku yang berikutnya, dalam perenungan kita, kuatkan setiap hidup kita di dalam komunitas kita, berfellowship, bersekutu antara sesama anak Tuhan. Di situ kita mulai tumbuh untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling berbagi, saling menasihati, saling mendorong satu dengan yang lainnya, bahkan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, supaya komunitas kita ini, pergaulan kita ini, saudara, menjadi komunitas yang kuat. Kita seperti ibaratnya gadis-gadis yang bijaksana dalam menyambut kedatangannya pada kali yang kedua. Dan saya berdoa setiap kita yang ada pada malam hari ini, untuk Tuhan terus menguatkan setiap langkah kita, untuk terus menolong kita. Campur tangan Tuhan akan terus terjadi bagi setiap kita. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar atas setiap apa yang kita alami pada hari ini. Hadapi bersama dengan Tuhan, maju bersama dengan Tuhan. Pembelaan Tuhan pasti terjadi atas setiap kehidupan kita. Dan lalu waktunya Tuhan sudah turun tangan, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita saat malam hari ini. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan terus terjadi bagi setiap kehidupan kita. Mari kita akan masuk dalam doa. Dan sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Kembali firman Tuhan yang kita pelajari lewat renungan malam ini mengingatkan kepada kita bahwa serahkan segala perkara kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan menjadi pembela dalam hidup setiap Bapak Ibu Saudara. Apapun yang menjadi pergumulanmu, mari datang kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Izinkan Tuhan turun tangan untuk menolong setiap hidup kita. Puji Tuhan. Sama-sama sebelum kita masuk di dalam doa, kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pembelaku.
Tuhan kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Kami terlaki dan percaya Tuhan, bila Tuhan yang sudah turut campur tangan berkarya bagi kami Tuhan, maka tiada seorang pun yang sanggup untuk menghalanginya Tuhan. Bapa, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, buat waktu ini, buat saat ini yang Tuhan beri bagi kami. Kami datang memuji, meninggikan, memuliakan Engkau ya Tuhan. Bahkan kami datang juga mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, bahwa Bapa dalam perjalanan kehidupan kami, ketika kami ya Tuhan, dalam perjalanan kami sebagai umat-Mu, sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan, dan melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dalam langkah kami ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan bekerja bagi kehidupan kami. Kami makin melihat Tuhan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahkan kami boleh melihat campur tangan Tuhan terjadi bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, kami boleh diizinkan Tuhan terus juga Tuhan, anugerah Tuhan untuk juga menikmati, merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan dalam waktu perjalanan kami Tuhan, dalam pertumbuhan kami, dalam mengalami kasih karunia-Mu Tuhan, terkadang Tuhan ada banyak hal yang ingin menghalangi Tuhan. Ada banyak hal yang diperhadapkan kepada setiap kehidupan kami. Bahkan juga Tuhan, tidak sedikit juga ada orang yang tidak suka, tidak senang dengan keberadaan kami ya Tuhan, sehingga melakukan berbagai macam cara. Bahkan ada juga beban, ada tantangan yang rasanya ingin menghalangi kami untuk terus kami boleh maju, bertumbuh ya Tuhan, terus menikmati, mengalami kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa terus akan ada campur tangan ilahi terjadi bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Ada pembelaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Bahkan setiap rancangan-rancangan, setiap niat-niat orang-orang tertentu yang tidak suka dengan keberadaan kami, atau yang ingin melakukan apa saja terhadap setiap umat-Mu Tuhan, maka Tuhan pasti berperkara, Tuhan pasti membela Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami umat-Mu Tuhan, firman Tuhan makin tersebar, dan lebih banyak lagi orang melihat, menyaksikan bahwa kami dalam murid-murid-Mu ya Tuhan, murid-murid yang telah diubahkan, yang telah ditransformasi. Bahkan melalui kehidupan kami Tuhan, kehadiran kami ada di mana Tuhan, membawa kesejukan, memberikan kesegaran Tuhan bagi lingkungan kami Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengalami kesegaran, banyak orang boleh mengalami kesejukan, dan banyak orang boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan melalui setiap kehidupan kami, karena Tuhan boleh berkenan memakai kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan tolong setiap kehidupan kami, setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, biar setiap umat-Mu juga terus kuat Tuhan di dalam persekutuan umat-Mu ya Tuhan, kuat di dalam kelompok, di dalam komunitas kami sebagai gadis-gadis yang bijaksana dalam menyambut kedatangan-Mu Tuhan, supaya kami menjadi orang yang bukan acuh tak acuh terhadap situasi yang ada, tapi memperhatikan kondisi yang ada dan apa yang harus kami persiapkan, apa yang harus kami kerjakan ya Tuhan dalam menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan, sehingga manakala Engkau datang pada kali yang kedua untuk menjemput kami Tuhan, kami siap dan selama-lamanya bersama dengan Engkau ya Tuhan, supaya semuanya kami pada hari ini umat-Mu Tuhan terus kuat di dalam doa, kuat di dalam fellowship, kuat di dalam perenungan kebenaran-Mu Tuhan, saling memberi, saling membangun, saling menopang satu dengan yang lainnya Tuhan, sehingga komunitas kami yang kuat ini, komunitas ini juga akan berdampak, dan melalui komunitas kami Tuhan, firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak orang mendengar firman-Mu Tuhan dan boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Engkau menolong seluruh umat-Mu, Engkau menolong setiap kami yang ada bersama-sama pada malam hari ini Tuhan. Kami satukan hati kami terus berdoa dan berkati bangsa kami. Campur tangan Tuhan juga terus terjadi bangsa kami Tuhan, khususnya dalam menghadapi pandemik ya Tuhan yang ada ya Tuhan, COVID-19. Tuhan menolong ya Tuhan, usaha-usaha dari pemerintah bersama satuan gugus tugas untuk memutus mata rantai ya Tuhan penyebaran COVID-19 dan juga penanganan mereka yang terinfeksi. Tuhan tolong semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan usaha juga dari pemerintah dan semua bidangnya Tuhan, jajarannya untuk menangani Tuhan dampak yang ditimbulkan dari COVID-19. Tuhan juga terus tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi anak-anak-Mu, bagi umat-Mu, bagi hamba-Mu, bagi gereja-Mu ya Tuhan, dalam berbagai sisi lini kehidupan juga yang ikut bersama-sama dalam skala, dalam lingkup yang di mana mereka berada. Tuhan tolong pakai juga mereka semua ya Tuhan, juga lembaga-lembaga LSM, LSMPC dan sebagainya. Tuhan tolong semuanya Tuhan untuk boleh bergandengan tangan bersama-sama bekerja ya Tuhan, untuk bersama-sama ya Tuhan mengatasi dampak yang ditimbulkan, dan melalui semuanya Tuhan boleh memakai sehingga nama-Mu semakin dimasyurkan, ditinggikan dalamnya Tuhan. Dan percaya Engkau akan menolong Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Berkati semua
kami yang ada malam hari ini. Berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati terus pembacaan, perenungan firman-Mu, baik pagi, baik malam Tuhan, sehingga hidup itu terus diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami memahami Engkau dengan seutuhnya. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami sebentar juga akan mengakhiri Tuhan renungan malam pada malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan boleh menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita pada saat malam hari ini dan Shalom.